7 tahun saja. Ini yang disebut dengan keadilan. Duduk di tempatmu, Tuan Omer. Tenang semuanya. Omer, aku mohon tenanglah. Tenang semuanya. Cukup. Tulislah keputusan. Mengenai kurangnya kelengkapan bukti-bukti atas tuduhan kasus pencucian uang serta investigasi atas tuduhan tindakan kriminal, maka persidangan ditunda hingga bulan depan untuk melihat bukti-bukti dan mendengar keterangan dari para saksi lain. Ini belum selesai. Akan selesai, Inspektur. Ini akan selesai tidak lama lagi. Kau tidak mendengar perkataanku, Inspektur? Karena aku tahu bagaimana cara untuk melepaskan borgol ini. Benarkan begitu? Jadi kau pikir orang lain bodoh begitu? Aku akan merusak permainanmu, Tayar. Aku akan merusaknya lagi. Selama aku hidup, kau akan mendapatkan hukumanmu, Tayar. Berarti dunia ini akan menjadi sangat sempit bagi kita, Inspektur. Sempit. Bisa lari. Selamat tinggal. Lepaskan pistolnya. Lepaskan. Kalau aku tidak melepasnya. Astaga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Katakan, apa yang kau lakukan? Ayo berikan pistolnya. Berikan pistolnya. Dia sudah mati. Orang ini membunuhnya. Ayo bawa dia. Tuan Jaksa. Tuan Jaksa, Anda sudah mengenalnya, kan? Sudah setahun belakangan ini kami menjelaskan semuanya kepada Anda. Tapi apa ini? Apa yang terjadi? Apa Tayar akan dipenjara 7 tahun saja? Kau pikir kau siapa? Berani mengomentari keputusanku? Aku hanya ingin Anda melakukan tugas Anda. Kau pikir aku mengkhianati tugasku? Begitu? Omer, kau ingin aku berbicara tentangmu? Hah? Kenapa kau tidak menunjukkan bukti untuk menuntutnya? Jangan muncul lagi di hadapanku, atau kau akan menyesal. Tuan Jaksa, Omer, lepaskan aku. Omer, tenanglah. Coba untuk tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Arda? Bagaimana bisa? Kau tidak lihat sendiri, mereka semua adalah pengkhianat di sini. Mereka ingin membebaskan Tayar. Tayar punya pasukan besar di sini. Meskipun Tayar tertangkap basah, mereka akan mencari alasan yang lainnya. Aku sudah tahu itu. Aku tahu seperti apa mereka. Apa yang kalian ceritakan? Apa yang mereka ketahui? Maksudmu Elif dan Phyllis? Jangan mempermainkanku. Kau tahu benar siapa yang kumaksudkan. Mereka tahu semuanya tentang keterlibatanmu dalam pencucian uang, pembunuhan itu, dan mereka
mereka sudah mengetahui semuanya. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Jangan banyak bicara. Fatih, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Minggir. Dia membunuh seorang tahanan lain. Dia dalam masalah besar. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Tanyakan pada Tayar Dundar. Fatih, kenapa kau melakukan itu? Anak buah Tayar Dundar, dengarkan aku. Diam. Katakan padanya, aku akan merebut kembali kebahagiaan yang dia ambil dariku. Diam. Jangan berteriak. Aku akan membunuh pria tua itu apapun yang terjadi. Diam. Aku akan membunuhnya. Omer, tunggu dulu. Kau tidak bisa melakukan itu. Tenanglah. Omer, tunggu dulu. Tuan Hakim bisa bicara sebentar. Tuan Omer, keluar dari ruanganku. Jaksa baru menjelaskan ketidaksopananmu. Kalau begitu sekarang dengarkan aku. Cepat keluar. Kalau kau ingin selamat dari bahaya, pergilah. Kita lakukan tugas kita. Tugas kita masing-masing. Aku mohon Tuan Hakim, laksanakan tugasmu dengan baik di sini. Lakukan tugas Anda seperti pada sumpah yang pernah kalian baca. Hanya itu yang kuinginkan. Kau tidak sopan. Kau ini siapa? Beraninya memberi tugas padaku. Cepat tinggalkan ruanganku. Cepat. Baiklah. Tidak masalah. Selamat siang, Tuan Hakim. Kenapa kau membunuhnya? Karena kalau tidak, dia pasti akan membunuhku. Bagaimana kau bisa membawa pistol? Itu bukan milikku. Dia membawaku ke toilet, lalu dia mengeluarkannya di sana. Pistol itu miliknya. Aku masuk dalam jebakan. Dan entah kenapa saat itu tidak ada siapa-siapa di sekitar kami. Jadi kau merasa tidak bersalah, begitu? Aku bersumpah, aku hanya melindungi diriku. Baru kemarin aku membaca permohonan pekerjaanmu di tahanan yang sudah kau buat. Aku sudah senang. Kau ingin menjadi orang yang baik. Tapi saat ini kau sudah melenyapkan semuanya. Kau sadar itu kan? Aku bersumpah, aku hanya melindungi diriku. Tolonglah bantu aku. Kalaupun kau benar kau tidak punya bukti, setidaknya hukumanmu akan bertambah 10 tahun lagi. Aku akan berusaha. Akan aku jelaskan kejadiannya. Tapi persidangan yang menentukan. Bawa dia. Baik, Pak. Bawa dia. Sudahlah, biarkan dia mendekam 7 tahun di dalam. Sambil menunggu dia keluar nanti, kita akan bisa menemukan bukti-bukti yang lain. Kau pikir Tayar Dundar itu orang yang bodoh? Hah? Dia tidak akan tinggal diam, Arda. Sudah lama dia melenyapkan semua bukti-bukti itu. Dia tidak akan diam di dalam sana. Pintu jeruji besi pun tidak akan bisa menahan dia di situ. Dia akan terus menjalankan kapalnya. Omer, kita bisa berikan pengawasan lebih ketat padanya. Kita sedang membicarakan Tayar Dundar, Arda. Kita membahas Tayar Dundar. Bukan seorang tahanan biasa. Orang ini punya harta dan kedudukan yang sangat kuat di antara manusia di sini. Tugas kita sangat berat. Bahkan tidak mungkin. Kau tahu itu kan? Lalu bagaimana, Omer? Hanya ini yang bisa kita lakukan. Tugas kita itu adalah mengumpulkan bukti, kemudian membawanya ke persidangan, kan? Yang kau katakan baru saja mungkin tidak akan cukup bagi Tayar Dundar. Kita tetap harus berjuang kalau memang kenyataannya seperti itu. Mau bagaimana lagi? Kita tidak mungkin menembaknya, kan? Tidak, Omer. Omer, ingatlah, kita ini polisi, bukan Algojo. Biarkan aku sendiri untuk saat ini. Kalian masuklah ke ruanganku dulu, karena masih ada yang harus kukerjakan. Aku tidak bisa. Aku masih belum siap untuk bertemu dengannya. Baiklah. Baik. Kalau kau tidak mau, itu tidak masalah. Mereka akan mengantarmu pulang. Kalau kau membutuhkan sesuatu, kau bisa menghubungiku, ya? Elif? Ya ampun, untuk apa kalian kesini?
Kami tidak bisa menghubungi kalian berdua. Bibi ditahan. Apa yang terjadi, Elif? Kenapa mereka menahan bibi kita, Elif? Aku tidak bisa mengatakannya sendiri. Jadi kau sudah tahu? Iya, tapi aku hanya tahu beberapa hal yang mencurigakan. Kau kan sedang hamil, Nilu. Jadi aku tidak ingin membuat keponakanku ini sedih. Bisakah kalian jelaskan padaku apa yang terjadi sebenarnya? Baiklah, aku mohon tenang. Keadaan sudah sangat sulit sekarang. Aku akan menjelaskan di dalam, ayo. Adam, maaf. Dengarkan aku sekarang. Aku kesini bukan untuk mendengarmu. Ingat baik-baik. Kalau kau mengatakan semuanya, aku akan menghormatimu. Aku masih bisa menghormatimu sebagai kakakku. Diam! Diam! Hari ini sekali lagi kau tunjukkan keburukan dan kejahatan dalam dirimu. Kau tahu itu kan? Tapi kau tidak bisa menipuku lagi sekarang. Kau tidak bisa menipuku lagi. Ini terakhir kali kita bertemu. Adam, tunggu. Aku melakukannya untukmu, untuk keluarga kita. Dia mengirim surat. Kalau aku memberi kesaksian, dia akan mencelakai kita. Kau, ibu, anak-anakku akan dibunuh. Aku tahu kau tidak lagi menyukaiku. Kau sudah menghapusku. Tapi aku tidak akan menghapusmu. Kau adalah adikku, kau bagian hidupku. Aku tidak bisa membiarkan kau mati, Adam. Kau mengarang cerita, Hussein Demir. Kalau memang kau memikirkan kami semua, mestinya kau berceritakan semuanya. Tapi kau tidak pernah memikirkan itu, kan? Kau tidak pernah memikirkan kami semua. Kau tidak perlu banyak bicara sekarang. Kau seorang penjahat yang kejam. Kau seorang pembunuh profesional. Kau tidak berbeda dengan Tahir Dundar. Kau bukan lagi seorang polisi. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Kau bukan siapa-siapa. Baiklah, cukup. Ayo kita ke rumah saja. Aku rasa tidak ada gunanya kalau kita terus di sini juga, kan? Aku ingin melihat Omer dulu. Setelah itu baru aku pulang. Jadi kau tidak ikut dengan kami, Elif? Kau akan meninggalkan kami, begitu? Asli, tempat Elif ada di sisinya Omer. Dia tidak harus mengurus kita selamanya. Ayo kita pergi. Lebih baik kita kumpulkan barang-barang Bibi dan cepat mengirimnya. Karena aku tidak ingin ada masalah nanti. Jangan khawatir, sayang. Menurutku dia akan tinggal di dalam 10 tahun. Dan kau jangan terlalu lama pergi ke tempatnya. Jangan takut. Aku dan adikku yang hamil ini akan merawat keponakan kita dengan baik. Ayo pergi. Nilufer, ada kabar buruk untukmu. Ada apa? Fatih baik-baik saja, kan? Dia baik-baik saja. Tapi dia membunuh seorang tahanan. Kau akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kau mengerti? Semoga Tuhan membalasmu, Tahir Dundar. Semoga Tuhan membalasmu. Ayo masuklah.
tidak bersalah. Kau tidak bersalah. Kau sudah membunuh seorang ibu. Kau juga membunuh ayahku. Kau sudah melakukan banyak kesalahan yang fatal. Bagaimana mungkin kau bilang kalau kau tidak bersalah? Jelaskan. Ayo bicara. Kakakku yang membuatku terjerumus. Aku masih ingat. Suatu malam dia menelponku. Para kreditor akan membunuhku. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Aku harus meninggalkannya. Jawab aku, Elif. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kau membunuh ayahku hanya karena dia menjerumuskanmu? Iya, tentu saja. Melihat kehidupanku, memberikan penilaian terasa lebih mudah untuk siapapun. Tapi kau harus percaya, Elif. Kehidupanku tidak semudah itu. Tidak sedikit pun. Elif, kau tidak harus mendengarnya. Kau boleh keluar. Tidak. Akan kudengarkan. Dia akan menjelaskan alasannya menghancurkan keluargaku. Terkadang kita harus melakukan banyak sekali pengorbanan untuk bisa bertahan hidup. Melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan kakakku. Dia memperalatku untuk hidupnya. Dia tidak pernah menganggapku. Sudah kukatakan. Kehidupan kami dulu benar-benar miskin. Aku, kakakku, dan adikku, Elif. Suatu hari kakakku datang. Dia membawakan tiket ke Istanbul. Dia bilang dia akan pergi. Dia ingin membawa Elif. Dia berjanji akan menjemputku nanti. Tapi kemudian aku baru tahu. Ternyata dia menjualku pada seseorang. 1 hari sebelumnya. Singkat kata, kehidupanku langsung hancur. Kehidupanku dibayar dengan tiket ke Istanbul. Aku mencoba menolak. Aku bilang jangan. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Aku bilang aku tidak mau menikah. Tapi dia tidak peduli. Dia berjanji padaku. Aku memang sangat lemah. Saat itu aku lemah. Aku tidak bisa melawannya. Kakakku pergi. Kakakku pergi bersama Elif. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa menangis saat itu. Karena Elif sudah seperti anak perempuanku. Ibuku yang menitipkannya padaku. Dan mereka sudah pergi tanpa aku bisa melakukan apa-apa. Dan kakakku tidak pernah memberikan kabar. Sama sekali tidak pernah. Selalu aku yang menelpon. Selalu aku yang meminta kabar. Aku bertanya bagaimana kabarnya. Aku tanya bagaimana kegiatannya. Tapi dia selalu acuh padaku. Dia tidak peduli. Dan suatu hari aku mendengar Elif meninggal. Dia meninggal karena sakit. Dan kakakku tidak memberiku kesempatan untuk berpisah dengan adik kesayanganku. Dia menghalangiku. Bukan kau saja yang sedih. Bukan kau saja yang kehilangan. Ayahku juga sangat sedih.
Dia kehilangan adiknya. Dia selalu mengingat kenangan bersama Elif. Karena itu dia juga menamai itu Elif. Dia selalu mengatakan kalau aku mirip sekali dengannya. Bukan hanya kau yang sedih, Bibi.